warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semuanya. Saya berharap semuanya sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Buniah di mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 di pertemuan yang ketiga kali ini. Anak-anak, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita awali pembelajarannya, mohon untuk disiapkan dulu alat-alat tulisnya, buku tulis dan buku paketnya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan dibuka dan nanti saya akan jelaskan materi pembelajaran pada hari ini. Silakan disimak. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke materi ya. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu KD-nya, yaitu membuat karya kerajinan dan pengemasan dari bahan limbah anorganik lunak atau keras berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mendeskripsikan jenis karya kerajinan modifikasi dari bahan limbah organik lunak atau keras dan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan motif ragam hias pada kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan karya kerajinan modifikasi dari limbah organik lunak atau keras. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengemasan karya kerajinan modifikasi dari limbah organik atau keras. Untuk manfaat pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat membuat berbagai macam kerajinan dari limbah keras organik. Nah, itulah kompetensi dasar, tujuan dan manfaatnya. Kita lanjut ke materi, namun sebelumnya saya ada pertanyaan dulu. Tahukah kalian ya, tahukah kamu kerajinan apa saja yang kalian ketahui yang berbahan limbah keras seperti cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tempurung kelapa? Mungkin di antara kalian pernah melihatnya atau pernah membuatnya. Nah, jika sudah pernah, kita akan ulas kembali ya, biar kalian lebih paham. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu bahan-bahannya apa saja ya, atau bahan limbahnya itu. Anak-anak, kerajinan bahan limbah keras organik ya, perlu kalian ketahui bahwa bahan limbah keras dapat menghasilkan produk kerajinan yang nilai jualnya itu sangat tinggi, apalagi didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, produk kerajinan yang telah jadi akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Di bawah ini atau selanjutnya akan saya jelaskan bahan-bahan limbah keras organik apa saja yang bisa dijadikan kerajinan tangan. Kita simak, saya disimak terus ya. Yang pertama yaitu kerajinan limbah cangkang kerang. Jenis cangkang kerang atau jenis kerang itu ada dua macam, yaitu kerang jantan dan kerang betina. Namun yang biasanya digunakan untuk bahan kerajinan itu adalah cangkang kerang betina. Kenapa? Karena mempunyai sifat yang lebih lebar, tebal, dan tidak mudah rapuh. Adapun proses pengolahan cangkang kerang yang setelah diambil dari pantai itu sebagai berikut. 1. Cangkang kerang dipilah-pilih sesuai ukuran. Yang kedua, kemudian dicuci bersih dengan larutan natrium soda. Ini fungsinya agar sisa-sisa daging cangkang kerang, kotoran dan bau dapat larut. Dan yang ketiga yaitu dikeringkan. Dikeringkan dengan pengering. Jadi tidak menggunakan sinar matahari langsung.
Kenapa? Agar kualitas dari cangkang kerang ini tetap terjaga. Dan yang terakhir, cangkang kerang dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Ya, nah selanjutnya cangkang kerang siap untuk diproduksi. Yang selanjutnya yaitu alat-alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Apa saja alat-alatnya? Kita simak satu persatu. Yang pertama itu amplas. Nah, ini fungsinya untuk menghaluskan. Yang kedua yaitu kikir. Yang ketiga adalah gerindra. Jadi yang kedua adalah gerindra. Dan yang ketiga adalah lem tembak. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah produk kerajinan dari cangkang kerang. Bisa dilihat, yang pertama adalah hiasan cermin. Hiasan cermin dari cangkang kerang. Yang kedua adalah gorden pintu ya. Dan yang ketiga itu kap lampu. Yang selanjutnya tempat lilin. Nah, yang sebelah kanan itu frame foto. Terus ada bros dari cangkang kerang juga. Terus miniatur boneka. Dan yang terakhir ada tempat tisu. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian searching di Google contoh-contoh dari produk kerajinan dari cangkang kerang. Oke, next. Cangkang kerang sudah, kita lanjut ke kerajinan limbah dari sisik ikan. Nah, sebagian besar jenis ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap itu lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih kokoh, tebal, besar dibanding dengan sisik ikan mas atau mujair. Cara pengolahannya ini sedikit rumit di antara bahan-bahan lainnya. Yang pertama, sisik ikan direndam dulu selama 2 jam dengan deterjen dan dibilas 3 kali dengan air. Yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran jeruk nipis dan air selama 2 jam. Ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis. Yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran. Terus diberikan pewarnaan dengan cara direbus air hingga hangat dengan ditambahkan laruan benzot sebagai pengawet. Yang selanjutnya yaitu masukkan pewarna one tech atau cat tekstil. Terus setelah diwarnai dengan cara dimasak atau direbus ya. Kalau sudah, matikan kompor dan biarkan sisik ikan terendam selama 20 menit. Lanjut kita sisihkan sisik ikan tersebut, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Ya, kerajinan dari sisik ikan. Setelah dibersihkan, kita bisa dibuat kerajinan. Kerajinan apa saja itu? Yang pertama, anting. Ya, anting atau aksesoris anting. Bisa juga buat hiasan sandal. Terus bros atau tuspin. Dan anting hijab juga ya itu. Atau bisa buat gantungan kunci. Oke. Yang selanjutnya adalah kerajinan limbah tulang ikan. Pengolahan limbah tulang ikan ini sangat sederhana, yaitu setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur di bawah sinar matahari langsung, kemudian diberi pewarnaan dengan menggunakan pewarna semprot. Alat pembuatan kerajinan dari tulang ikan, apa saja itu alatnya? Yang pertama adalah lem tembak ya, sama seperti tadi alat dari cangkang kerang tadi ya. Terus gerinda, ada gergaji juga, terus amplas. Oke, next, contoh kerajinannya. Nah, tulang ikan juga bisa dibuat kerajinan, yaitu hiasan dinding. Ya, itu buat hiasan dinding dari tulang ikan. Ada gelang juga.
terus miniatur kapal, dan miniatur sepeda motor. Sebenarnya banyak juga ya, jadi kalian bisa cari atau searching di Google juga. Untuk yang selanjutnya adalah limbah tempurung kelapa. Ya, tempurung kelapa. Tahukah kamu anak-anak, ternyata tempurung kelapa itu banyak kita jumpai di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga daerah ini dijuluki negeri Nyur Melambai. Namun tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Tempurung kelapa juga bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Sehingga daerah-daerah tersebut merupakan penghasil kerajinan dari tempurung kelapa. Ya, bahan dan alatnya untuk membuat kerajinannya, yang pertama itu cat kayu ya. Yang kedua amplas. Terus tempurung kelapa pastinya. Ada pelitur supaya lebih mengkilat. Terus gergaji. Ada lem kayu. Terus ada dempul. Nah, fungsinya untuk menutup yang berlubang-lubang itu. Terus kerajinannya apa saja? Kerajinannya itu ada tas, ada lampu, gantungan kunci, sandal, dan peralatan dapur. Bisa mangkok, cangkir, sendok, dan lain-lain. Proses pembuatannya cukup sederhana juga. Kita bisa pilih tempurung kelapa yang tua dan benar-benar kering. Setelah itu bersihkan serabutnya, perhalus dengan amplas, cat dengan pernis atau tadi pelitur ya. Dan yang terakhir, potong tempurung kelapa sesuai kebutuhan. Oke, itulah materinya. Kesimpulannya, limbah itu akan berharga bila bisa mengubahnya menjadi kerajinan. Seperti limbah keras organik ini, yaitu cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, dan tempurung kelapa. Kerajinan yang dihasilkan bisa berupa tas, sandal, peralatan rumah tangga, aksesoris, dan lain-lain. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk selanjutnya, saya akan memberikan sebuah kuis ke kalian. Jawabannya nanti bisa kalian tulis di kolom komentar. Kuisnya adalah, jika kalian ingin membuat kerajinan dari salah satu bahan limbah keras tersebut, nah, limbah keras yang sudah saya jelaskan tadi, kalian pilih yang mana dan apa alasannya ya. Nah, setelah itu kemudian bahan tersebut itu rencananya akan kalian jadikan kerajinan apa saja. Nah, kerajinannya cukup satu saja, mau jadi kerajinan apa, dan jelaskan pula proses pembuatannya ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar dengan format di bawah ini ya. Oke, paham? Nah, jika sudah, nanti akan saya kasih penilaian. Nah, oke, demikianlah materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.